Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cusnul Khotimah, NIM 1962164 dari kelas AKKP 3 2019. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Global E-Business and Collaboration. Sebelum masuk ke penjelasan materi, dipersilahkan anggota dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Puspitasari, NIM 1962169 dari kelas Akuntansi KP3 2019. Perkenalkan, nama saya Yusnia Fauziah, NIM 1962185. Perkenalkan, nama saya Tisa Pangesti, NIM 1962172. Perkenalkan, nama saya Manisa Aisha Korela, NIM 1962190 dari kelas Akuntansi KP3 2019. Perkenalkan, nama saya Nia Febrianti Putri dari kelompok 2 NIM 1962105. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indah Parwati, NIM 1962167. Jadi, proses bisnis dalam sistem informasi akuntansi merupakan sebuah proses untuk beroperasi. Maka bisnis harus berurusan dengan banyak informasi berbeda tentang pemasok, pelanggan, karyawan, faktur, dan pembayaran, dan tentu saja produk dan layanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas kerja yang menggunakan informasi untuk beroperasi secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Proses bisnis sendiri mengacu pada cara kerja diorganisasikan, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan produk atau layanan yang berharga. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan di antara para peserta dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, dan cara yang dipilih manajemen untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Untuk sebagian besar kinerja perusahaan bisnis tergantung pada seberapa baik proses bisnisnya dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis fungsional. Contoh proses bisnis fungsional. Fungsi 1. Manufaktur dan produksi. Proses bisnis 1. Merakit produk. 2. Memeriksa kualitas. 3. Memproduksi tagihan bahan. Fungsi yang kedua, penjualan dan pemasaran. Proses bisnis 1. Mengidentifikasi pelanggan. 2. Membuat pelanggan sadar akan produk. 3. Menjual produk. Fungsi yang ketiga, finance and accounting. Proses bisnis 1. Membayar kreditur. 2. Membuat laporan keuangan. 3. Mengelola rekening kas. Fungsi yang keempat, sumber daya manusia. 1. Memperkerjakan karyawan. 2. Mengevaluasi kinerja kerja karyawan. 3. Mendaftarkan karyawan dalam program tunjangan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang mencakup lebih besar. Misalnya, penggunaan monitoring, wiki, blog, dan video adalah bagian dari keseluruhan proses manajemen pengetahuan. Banyak proses bisnis terikat pada area fungsional tertentu. Misalnya, fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan, dan fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memperkerjakan karyawan. Tabel di atas menjelaskan beberapa proses bisnis yang khas untuk masing-masing area fungsional bisnis. Proses bisnis lainnya melintasi banyak area fungsional yang berbeda dan memerlukan koordinasi lintas departemen. Misalnya, pertimbangan proses bisnis yang tampaknya sederhana untuk memenuhi pesanan pelanggan. Awalnya, Departemen Penjualan menerima pesanan penjualan. Pesanan melewati pertama ke akuntansi untuk memastikan pelanggan dapat membayar pesanan dengan baik. Verifikasi kredit atau permintaan pembayaran segera sebelum pengiriman. Memenuhi pesanan pelanggan melibatkan serangkaian langkah kompleks yang membutuhkan koordinasi erat dari fungsi penjualan, akuntansi, dan manufaktur. Didirikan Departemen Produksi, menarik
produk, dan persediaan atau menghasilkan produk, kemudian produk dikirim, dan ini mungkin memerlukan kerjasama dengan perusahaan logistik seperti UPS dan FedEx. Tagihan atau manufaktur dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk memberitahukan dikirim ke pelanggan yang menunjukkan bahwa produk telah dikirim. Bagian penjualan diberitahu tentang pengiriman dan bersiap untuk mendukung pelanggan dengan menjawab panggilan atau memenuhi klaim garansi. Saya akan menjelaskan materi teknologi informasi peningkat proses bisnis. Sistem informasi mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau membuat faktur dan pesanan pengiriman. Namun saat ini, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru sebenarnya dapat mengubah arus informasi, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengganti langkah-langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi seringkali mengubah cara kerja bisnis dan mendukung model bisnis yang sama sekali baru. Mengunduh buku Kindle dari Amazon, membeli komputer online di Best Buy, dan mengunduh track musik dari iTunes adalah proses bisnis yang sepenuhnya baru, berdasarkan model bisnis baru yang tidak dapat dibayangkan tanpa teknologi informasi saat ini. Itulah mengapa sangat penting untuk memperhatikan proses bisnis, baik dalam kursus sistem informasi dan dalam karir masa depan. Dengan menganalisis proses bisnis, kita dapat mencapai pemahaman yang sangat jelas tentang bagaimana bisnis sebenarnya bekerja. Selain itu, dengan melakukan analisis proses bisnis, kita juga akan mulai memahami bagaimana mengubah bisnis dengan meningkatkan prosesnya agar lebih efisien atau efektif. Selanjutnya yaitu cara sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis. Setelah memahami proses bisnis, sekarang saatnya kita untuk melihat lebih dekat bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis perusahaan. Karena ada perbedaan minat, spesialisasi, dan tingkat dalam suatu organisasi, maka ada berbagai jenis sistem. Tidak ada sistem tunggal yang dapat menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan berikut ini ada beberapa sistem dan jenis keputusan yang didukungnya. Yang pertama yaitu sistem untuk grup manajemen berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok atau tingkat manajemen yang berbeda. Sistem ini termasuk sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk intelijen bisnis. Sistem pemrosesan transaksi itu sendiri adalah sistem terkomputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Tujuan utamanya yaitu sistem pada tingkat ini untuk menjawab pertanyaan rutin dan untuk melacak aliran transaksi melalui organisasi. Yang kedua yaitu sistem untuk intelijen bisnis. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada penyampaian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga yaitu sistem untuk menghubungkan perusahaan. Meninjau semua jenis sistem yang berbeda yang baru saja kami jelaskan. Yang keempat yaitu e-business, e-commerce, dan e-government. E-business mencakup kegiatan untuk manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Ini juga termasuk perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Ini juga mencakup kegiatan yang mendukung transaksi pasar tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Aplikasi perusahaan untuk mendapatkan semua jenis sistem yang berbeda dalam sebuah perusahaan untuk bekerja sama telah terbukti menjadi tantangan besar, disatukan baik melalui pertumbuhan organik normal dan juga melalui akuisisi perusahaan yang lebih kecil, dan juga menghadapi tantangan untuk membuat mereka semua berbicara satu sama lain dan juga bekerja sama sebagai satu sistem perusahaan.
Salah satu solusinya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan yang merupakan sistem yang menjangkau area fungsional, fokus pada pelaksanaan proses bisnis di seluruh perusahaan, dan mencakup semua tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan juga produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis mereka lebih dekat dan mengintegrasikan kelompok proses sehingga mereka fokus pada pengelolaan sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Ada 4 aplikasi perusahaan utama, yaitu sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan juga sistem manajemen pengetahuan. Aplikasi meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sistem perusahaan dikenal sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP, atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam manufaktur dan juga produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan juga sumber daya manusia ke dalam satu sistem perangkat lunak. Transaksi pesanan memicu gudang untuk memilih produk dan juga jadwal yang dipesan pengiriman. Dan juga manajer dapat menggunakan informasi perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu tentang operasi harian dan perencanaan jangka panjang. Sistem manajemen rantai pasokan untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini membantu pemasok dan juga mengirimkan barang secara efisien. Tujuan utamanya untuk mendapatkan jumlah yang tepat lebih dari produk mereka dari sumbernya ke titik konsumsi mereka, dan juga waktu yang paling singkat dengan biaya yang paling rendah. Sistem manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk mengelola proses dengan lebih baik untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian. Sistem ini mengumpulkan semua pengetahuan dan juga pengalaman di perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis dan keputusan manajemen. Pentingnya sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Dengan semua sistem dan informasi, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin untuk memahami mereka. Bagaimana orang-orang yang bekerja di perusahaan menarik semuanya bersama-sama, bekerja menuju tujuan bersama, dan mengkoordinasikan rencana dan tindakan. Selain jenis sistem yang baru saja kami jelaskan, bisnis membutuhkan sistem khusus untuk mendukung kolaborasi dan kerjasama tim, bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi berfokus pada pencapaian tugas atau misi dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lain dan di antara bisnis. Anda berkolaborasi dengan seorang kolega di Tokyo yang memiliki keahlian tentang topik yang tidak ada Anda ketahui. Anda berkolaborasi dengan banyak kolega dalam menerbitkan blog perusahaan. Jika Anda berada di firma hukum, Anda berkolaborasi dengan akuntan dalam akuntansi perusahaan dalam melayani kebutuhan klien dengan masalah pajak. Kolaborasi dapat berumur pendek, berlangsung beberapa menit, atau jangka panjang tergantung pada sifat tugas dan hubungan di antara peserta. Pentingnya sistem kolaborasi ada 2. 1. Mengubah sifat pekerjaan, dan 2. Sosial media. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis sosial. Banyak penelitian tentang kolaborasi bersifat anekdot, tetapi ada kepercayaan umum di antara komunitas bisnis dan akademis bahwa semakin perusahaan bisnis adalah kolaboratif, semakin sukses, dan kolaborasi itu rasio di dalam dan di antara perusahaan lebih penting daripada di masa lalu. Sebuah survei global bisnis dan sistem informasi manajer menemukan bahwa investasi dalam teknologi kolaborasi menghasilkan perbaikan organisasi yang mengembalikan lebih dari 4 kali lipatnya investasi dengan manfaat terbesar untuk penjualan, pemasaran, dan penelitian dan fungsi pengembangan. Penyelenggaraan fungsi sistem informasi. Tata kelola TI meliputi strategi dan kebijakan untuk menggunakan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Ini menentukan hak keputusan dan kerangka kerja untuk akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mendukung strategi organisasi dan tujuan. Subbab ketujuh yaitu fungsi sistem informasi dalam bisnis. Dalam bisnis sangat dibutuhkan sistem informasi untuk beroperasi hari ini dan seterusnya.
Adapun sudut pandang bisnis mengenai sistem, yaitu mengelola teknologi memerlukan fungsi sistem informasi yang khusus. A. Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi terdiri dari spesialis seperti programmer, analis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Pemrogram adalah spesialis teknis yang sangat terlatih dalam menulis perangkat lunak instruksi untuk komputer. Analis sistem merupakan penghubung utama antara sistem informasi organisasi. Tugas analisis sistem adalah untuk menerjemahkan masalah dan persyaratan bisnis menjadi kebutuhan dan sistem informasi. B. Penyelenggaraan fungsi sistem informasi. Ada banyak jenis perusahaan bisnis dan ada banyak cara di mana fungsi teknologi informasi diatur dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang sangat kecil tidak akan memiliki kelompok sistem informasi yang formal. Mungkin saja hanya memiliki satu karyawan yang bertanggung jawab untuk menjaga jaringan dan aplikasinya agar tetap berjalan, atau mungkin menggunakan konsultan untuk layanan. Sedangkan pada perusahaan yang lebih besar akan memiliki sistem informasi yang terpisah departemen, di mana dapat diatur sepanjang beberapa jalur yang berbeda, tergantung pada sifat dan kepentingan perusahaan. Jalur pembelajaran kami menjelaskan alternatif cara mengatur fungsi sistem informasi dalam bisnis. Informasi harus diatur adalah bagian dari masalah tata kelola teknologi informasi yang lebih besar. Tata kelola teknologi informasi atau TI meliputi strategi dan kebijakan untuk menggunakan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Hal ini menentukan hak keputusan dan kerangka kerja untuk akuntabilitas dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mendukung strategi organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.